Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya saat datang ke acara Dieng Kultur Festival di tahun 2019. Kan udah sekitar 2010, 2001, 2002. Itu sudah 2 tahun nggak ada acara itu. Ada cuma sih online ya. Tapi untuk tahun ini sepertinya bukan sepertinya tapi malah akan diadakan di bulan September nanti di Dieng Kultur Festival 2022 ini. Kayaknya ada yang baru. Yang baru itu soal pembelian tiketnya yang dipaket jadi satu dengan penginapan. Nah, saya ingin menceritakan bagaimana saya saat mengikuti acara tersebut dan tips-tips atau informasi yang mungkin bermanfaat atau informasi tambahan untuk teman-teman kalau mau datang ke Dieng Kultur Festival. Jadi yang misalnya kalau kalian yang udah dapat tiket, persiapan yang dipersiapkan adalah saat sebelum datang ke sana itu dipersiapkan tiket, email yang didapat dari website Dieng Kultur Festival atau email verifikasi telah bayar itu dibikin pin, disimpan, dibikin pin. Jadi nanti biar pas di sana nggak nyari lama-lama. Lalu di sana di Dieng itu tempatnya sangat dingin ya. Kalau pernah ke sana pasti udah tahu gimana dinginnya Dieng. Saya saat ke sana itu pas datang ke acara itu di hari kedua itu bukan minus, tapi suhunya 11 derajat Celcius itu pas malam hari. Jadi kalau kalian mau datang ke acara itu ya dipersiapkan untuk pakaian tebalnya kalau nggak kuat sama dingin. Kalau kalian yang domisilinya emang udah di kota-kota dengan dataran tinggi ya mungkin udah biasa dengan suhu-suhu dingin. Cuma kalau seperti saya yang asli yang tinggalnya di daerah pinggiran pantai di pesisir utara itu, di sana dingin banget ya menurut kalau saya itu. Di sana di Dieng itu dingin banget. Pada dulu itu pas tidur aja itu udah pakai baju rangkap 3, jadi pakai kaos, terus baju tebal 1, jaket ditambah sama selimut dari yang punya penginapan itu. Jadi kalau mau ke sana itu dipersiapkan pakaian tebalnya. Terus apalagi ya kalau persiapan itu untuk datang ke sana, pakaian tebal. Oh ya, di sana juga dipersiapkan untuk urusan biaya untuk makan. Walaupun di penginapan nanti dapat makan, tapi juga dipersiapkan untuk uang jaga-jaganya. Untuk biaya jaga-jaganya dipersiapkan karena di sana cuma kalau 2 tahun yang lalu itu yang 2019. Kalau 2 tahun yang lalu itu di tahun 2019 itu di sana cuma ada MBRI di dekat sekitar lokasi Dieng Kultur Festival itu. Terus di sana yang saya tahu cuma ada minimarket, Indomart apa Alfamart gitu, aku lupa. Terus tiket, pakaian, terus uang saku, lalu kendaraan. Kalau mau bawa kendaraan roda 2 itu mending pakai yang bukan matic. Kalau bisa malah kopling, itu malah bagus karena kalau matic itu rawan blong ya, soalnya kan di sana tinggi. Jadi pas kalian pulangnya itu agak, kalau nggak biasa sama jalanan turun curam-curam gitu, remnya bisa blong.
Itu saya pas ke situ juga ngalami remblong, cuma pas itu saya sudah tahu cara ngatasinya. Jadi pas kalau misal kalian terpaksa ke Dieng Culture Festival tuh bawa matic, jadi kalau misal remnya keras, handle remnya itu kerasa makin dalam tapi terus nggak ngerem, itu mending kalian berhenti aja, ditungguin sampai dingin, nanti bisa jalan lagi dan remnya nanti bisa balik lagi. Jangan dipaksa sampai belum sampai habis. Tapi kalau kalian udah biasa sama jalanan turunan gitu, bawa matic di jalan turunan gitu, saya yakin insya Allah aman. Jadi pakainya remnya itu gantian, yang depan yang belakang, jangan depan terus belakang terus gitu, atau dua-dua depan terus, depan sama belakang terus, jangan seperti itu, nanti bisa belum. Kalau misal kalian bawa kendaraan roda 4, itu pas ke sana jangan sampai di lokasi itu sampai sore, karena itu bakal macet di sana. Jadi macetnya itu di hari kedua. Kalau di hari pertama yang acara apa itu ya, musik sebelum Dieng Culture Festival, itu acaranya apa, itu juga ada acara musik, cuma itu nggak begitu ramai. Yang ramai itu di hari kedua yang ada jazz di atas awan sama penerbangan lampion, itu paling ramai banget. Itu kalau kalian misal bawa kendaraan roda 4 itu diusahakan sampai sana siang hari atau malah pagi hari, itu lebih bagus. Karena kalau udah jam 3 sore itu pasti bakal macet di sana. Itu arah ke Dieng itu bakal macet. Dan kalau sudah sore jam 6-an itu, jam 6 sore itu, di pertigaan yang ada tulisannya Selamat Datang Dieng, itu yang I-nya hijau kayaknya kalau nggak salah, itu ditutup dimulai dari situ. Nanti jadi kendaraan di stop di situ, terus kalian harus jalan kaki itu kalau udah jam 6 sore. Tapi kalau masih di hari pertama itu bawa roda 4 masih bisa, itu masih bisa lewat, belum begitu macet, masih lancar. Pas saya ke situ tuh masih lancar, masih gak begitu macet. Saya juga heran, saya kira bakal sepi, ternyata yang ramai itu di hari kedua. Terus tadi persiapan tiket disiapkan, pakaian, biaya, terus sama kendaraan 4 itu, sama kalau penginapan udah jadi satu sama tiket ya. Kalau untuk tahun ini itu udah agak enak. Kalau dulu saya agak ribet, itu susah itu. Kalau dulu tuh kita harus cari sendiri dan rebutan gitu. Nah, saya cerita aja ya, pas saya pertama ke situ itu yang saya lakukan pertama itu apa itu, ini nih sama penukaran tiket, cari penukaran tiket. Biasanya penukaran tiket itu di, kalau nggak salah di Candi Arjuna, cuma nanti ada kok, ada petunjuknya gitu penukaran tiket. Nanti kalau dulu itu masuk kayak gang, tapi itu objek wisata bukan gang ya, tapi seperti gang, terus masuk nanti di kiri jalan. Kalau dulu di kiri jalan, terus nanti ada kayak stand gitu, penukaran tiket, KTP sama email verifikasi pembelian tiket. Itu nanti kalau yang sudah beli tiket untuk penginapan nanti yang sudah beli tiket penginapan dan tiket 3 hari itu nanti dapat ID card untuk akses ke acara Dieng Culture Festival. ID card, terus apa ya, caping, tas, sama lampion satu. Kalau dulu satu, mungkin kalau sekarang ada bonusnya 2 karena kayaknya agak mahal kan. Itu terus sama yang lain-lain itu apa kan ada di websitenya itu, nanti dapat apa aja itu udah. Terus setelah penukaran tiket itu saya cari penginapan. Nah, kalau dulu itu kan belum satu paket sama tiketnya, jadi saya tuh booking di aplikasi booking.com. Nah, saya itu udah melakukan booking, emailnya juga udah disampaikan ke pemilik penginapan.
keterangan di aplikasinya gitu. Cuma pas saya ke sana itu pemiliknya itu ngomong udah penuh. Mungkin karena ada yang udah datang terus di booking terus dibayar. Sementara saya kan booking dulu lewat aplikasi, baru bayarnya di muka pas saat saya tiba di sana di penginapan itu. Saya dulu juga cari penginapannya itu sulit. Sampai ke lokasi Dieng Culture Festival itu masih lurus terus tuh sama sampai ke desa-desa nyari penginapan. Nah, yang bikin sulit juga itu di sana itu sinyalnya kalau saat itu saya pakai provider XL ya. Jadi mungkin kalian bisa buat pelajaran juga, mungkin persiapan beli beli SIM card 2 untuk jaga-jaga. Kalau nggak salah yang bagus di sana Indosat. Kalau XL ada, tapi kalau udah di agak ke pinggir-pinggir udah gak ada. Nah itu saya bisa ketemu penginapan yang saya booking itu aja minta pertolongan sama orang yang kayaknya dia itu ngurus kayak persatuan penginapan. Jadi dia hafal semua nama-nama pemilik penginapan di daerah sekitar acara Dieng Culture Festival itu. Jadi tinggal nunjuk situ gitu. Nah tapi cuma pas sampai di lokasi yang saya booking di booking.com itu dia udah ngomong penuh. Jadi saya pas itu kayak debat, pas ini aku udah booking tapi kok penuh. Terus apa, aku minta pertanggungjawaban kan gitu ceritanya. Terus aku minta dicarikan. Nah untungnya dia itu punya saudara yang dia punya saudara yang juga memiliki penginapan. Terus dia coba ke sana ketemu sama itu saudaranya itu. Saya juga ke sana ketemu juga. Nah ternyata penginapan dia juga penuh. Jalan tengahnya itu kita nginep di rumahnya dia, pakai salah satu kamar di rumah itu. Jadi kayaknya itu kamar anaknya. Terus ya pas saya nginep di situ mendapat fasilitas selimut terus teh, ya minuman sambutan kalau bahasa kerennya ya, teh, selimut, terus makan prasmanan 3 kali sehari, 2 hari 2 malam kan. Saya di sana 2 hari 2 malam itu kan, saya di sana mulai hari pertama sampai hari kedua. Jadi saya nggak ikut yang hari ketiga yang acara tradisi adat pelarungan rambut gimbal itu, saya nggak ikut. Tiket saya cuma untuk hari 1, 2, cuma untuk hari 1 dan 2. Kalau 3 saya nggak ikut. Itu tiketnya lebih murah ya, cuma itu keluarnya nanti pas akhir-akhir. Kalau ini kan yang sudah keluar paket penginapan, yang paket komplit, terus paket ngecamp. Terus nanti kalau mungkin ada seperti kayak yang dulu, yang 2019 itu yang saya pernah datang itu, mungkin ada paket yang individu. Soalnya di websitenya juga dia menerangkan kalau pembelian tiket untuk individu belum bisa dilayani. Dia ngomong belum bisa, bukan dia ngomong nggak bisa dilayani atau nggak ada tiket individu. Kemungkinan kalau dia ngomong belum bisa berarti kemungkinan ada. Kalau teman-teman yang belum dapat tiket penginapan sama camp itu sabar aja, nanti ada. Terus tips kalau kalian belum dapat 3 tiket itu, datang aja nggak apa. Kalau kalian emang kepengen menikmati suasana acara Dieng Culture Festival, datang aja nggak apa. Nanti kalian bisa nonton lampion, beli lampionnya itu ada yang jual lampion di pinggir jalan. Nanti ada orang yang jual lampion di pinggir jalan. Lampionnya juga sama, modelnya sama, kualitasnya juga sama. Kalian bisa beli, kalian bisa ikut nerbangin, kalian bisa denger, nggak bisa nonton nggak bisa nonton musiknya, cuma bisa dengerin.
cuma bisa dengerin dan bisa nerbangin lampion. Terus kalau yang kalian nggak punya tiketnya itu, nanti kalian tuh tidurnya ya istilahnya apa ya, maaf kalau istilahnya itu gembel. Jadi nanti di sana itu pas hari kedua itu rame banget di sana itu. Nanti kalau orang-orang yang nggak punya tiket itu dia pada tidur di trotoar SD, di teras-teras SD, di lapangan SD, terus di lapangan, di kebun, di bukit-bukit gitu. Mereka tidur di sana. Jadi kan misal kalau di Dieng itu kan bukit-bukit banyak itu kan. Nah, mereka itu tidur di atasnya bikin bikin tenda, camp gitu. Itu enggak satu dua orang ya, itu banyak banget yang kayak gitu nanti. Jadi ya pas ke sana itu saya awalnya kaget, wah ternyata seramai ini gitu kan. Sampai macet, sampai ada yang tidur di pinggir-pinggir rumah, di trotoar gitu, pakai sleeping bag, mendirikan tenda kayak gitu. Jadi itu kayak apa ya? Mereka itu datangnya itu siang hari kalau enggak pagi hari. Jadi di hari kedua itu kan siang hari itu mulai ramai, itu udah mulai ramai, banyak yang bikin tenda di situ di lapangan, dirikan tenda. Kalau yang kayak di SD terus di teras rumah itu mereka datangnya pada malam hari. Itu pun mereka bawanya kendaraan, bukan roda 4. Soalnya kalau roda 4 udah nggak bisa masuk kalau udah acara dimulai itu. Terus sama tambahan, kalau saya yang daerah di Jawa Tengah Utara, di pantai utara, saya kan tinggal di Pati, Jawa Tengah gitu. Saya tuh lewatnya jalan Pati Semarang, terus Semarang Sumowono nanti sampai Sumowono sampai Temanggung apa ya? Oh iya benar, Sumowono, terus turun Temanggung nanti belok kanan ke arah Tambi nanti lurus ngikuti jalur itu. Tapi kalian juga kalau mau kalau lewat situ hati-hati, jalannya nggak begitu lebar, terus curam juga, sepi. Kalau malam nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Nanti itu tembusnya langsung ke jalan Dieng, jalan ke arah dataran tinggi Dieng. Nanti udah itu motong banyak banget daripada kalian kalau yang tinggalnya di daerah utara itu seperti saya di Semarang, Demak, itu daripada lewat Wonosobo, kota Wonosobo, malah muter balik lewat Parakan, Wonosobo, terus ke jalan Dieng itu malah muter balik jauh banget. Itu mending lewat Tambi. Ada juga yang orang Semarang lewat Boja. Saya nyobanya lewat Boja itu saat pulang dari acara Dieng Culture Festival. Saya pas lewat itu rasanya lebih lama ya, mungkin karena baru pertama kali lewat dan rutenya belum juga hafal, jadi jalannya pelan-pelan. Kalau saya mending lewat yang Tambi, kalau pulangnya ya Tambi, Temanggung, Sumowono, terus Semarang bablas ke arah Demak, Kudus, dan Pati. Itu kalau kalian dari mana, daerah utara, dari pantai utara, saya sarankan lewat situ. Cuma kalau kalian punya rute lain ya monggo, nggak apa-apa. Seperti sekarang ini kan Semarang, Jalan Pantura Semarang kan sedang macet karena pembangunan tol. Mungkin kalian bisa lewat daerah Gobok gitu, daerah Demak. Yang pertama kan di hari pertama itu ada acara musik. Kalau dulu itu ada acara musik, itu dimulai jam berapa ya, saya ke situ itu jam 8, masih sepi, masih sedikit. Cuma ya itu bintangnya juga bagus, bintang utamanya juga bagus itu juga. Kalau nggak salah itu udah di-share apa belum ya, saya lupa itu. Kayaknya juga belum, jadi kayak dia mystery guest gitu kan, seperti bintang tamu misteri. Jadi yang nonton nanti tebak-tebakan siapa yang datang. Cuma kalau di hari kedua itu kan lebih wah bintang tamunya, yang pas acara lampian itu, yang dia munculnya itu pas sebelum acara pelepasan lampian. Cuma nanti pas, kalau dulu pas yang saya ikuti itu
dia perform, terus selesai turun, terus digantikan band sekitar Jawa Tengah, lokalan gitu, terus baru acara pelepasan lampion. Dan yang musik yang mengiringi pelepasan lampion itu bukan dari bintang tamunya, jadi dari band lokal sekitar Jawa Tengah itu, dari kalau dulu itu dari Jogja. Nah itu pas itu acara pengiring pelepasan lampion. Ini saya kasih gambaran bagaimana panggung pas acara Dieng Culture Festival 2019. Jadi kalian bisa bayangin nanti gimana caranya masuknya, gimana cara dapat posisi yang bagus gitu kan ya. Jadi ini seperti lapangan, ini kan lapangan gini, terus ini jalan raya, ini jalan utama Dieng itu kan. Candinya itu ada candinya ada di sini. Jadi acaranya itu bukan di candi, malah di lapangan candi. Ini jalan utama Dieng. Nah nanti ini tips untuk kalian yang mau dapat tempat di tengah-tengah atau tempat yang pas, nggak sepercaya di belakang, karena nanti pas masuk itu pun berdusel-duselan, berdempet-dempetan gitu. Kalian usahakan pas di hari kedua ya, saya gambarkan di hari kedua aja ya, karena itu acara utama dan paling rame. Kalau di hari pertama kalian bisa datang jam 8, bisa, kalau nggak salah dulu itu musiknya sampai jam 11 malam atau jam 12 malam itu pas hari pertama. Nanti yang hari kedua itu yang bakal rame banget. Kalian harus datang lebih awal ke lokasi lapangan ini. Jadi usahakan pas di lapangan itu kalian masuknya itu di bawah jam 6 sore. Jadi jam 5 kalian mungkin sudah standby di sana. Nanti kalau yang muslim sholat aja di lapangan, di situ aja nggak apa-apa, di lapangan. Terus kalau jadi ini gini ya, jadi ini lapangan, terus ini panggung, ini panggung. Nah terus ini nanti dikotak lagi, ini dikotak lagi. Nah kalian yang punya tiket itu nanti di sini nontonnya di sini nih ya, kalian yang punya tiket ini. Kalau istilahnya kalau di konser musik ini yang VIP. Nah kalian yang nggak punya tiket itu nanti nontonnya di sini nih. Nah nontonnya di sini. Terus ini pinggir-pinggir lapangan ini. Nah ini food court. Ini makanan, ini sampai sini makanan. Nanti pintu masuknya sini, terus ke sini, terus ke sini. Ini pintu masuk. Terus nanti yang bagian apa itu? Yang orang yang verifikasi emang kalian punya tiket itu di sini. Nanti kalau pas kalian nggak susah untuk masuk sampai sini, sampai pintu sini, ngomong aja atau teriak aja, udah beli tiket, nanti kalian diduluin. Kalau udah punya tiket nanti kalian masuknya di sini. Nah di dalam ini, di kotak ini, yang di kotak yang VIP itu tadi, itu ada tong-tong untuk api. Ini ada tong, ini tong.
Nah ini untuk api unggun. Nanti kalian usahakan deket di sini aja biar nggak kedinginan. Soalnya itu sampai jam 12 malam itu pas itu jam 12 malam suhunya itu 11 derajat Celcius. Ini tong-tong usahakan deket di sekitar tong api unggun itu. Gimana duduknya itu lesehan. Jadi kalian lesehan yang nggak punya tiket itu mereka pada berdiri di belakang pagarnya itu nanti bentuknya seperti pagar rumah besi gitu, bukan seng. Terus ini juga nggak dipagar, ini kan lapangan ini nggak dipagar, ini tembok biasa, tembok apa itu, tembok bata gitu biasa. Ini nggak dipagar, ini food court. Ini yang nggak punya tiket ini bisa nonton, yang masih nggak punya tiket ya nanti mereka tidurnya juga di lapangan ini, tinggal pakai sleeping bag atau mereka minggir terus nyari tempat tuh seperti teras SD gitu, mereka tidur pakai sleeping bag gitu. Nah usahakan sampai paling nggak kalian di sini tuh jam 5 sore atau di bawah Isak, pokoknya di bawah jam 7 sore di waktu saat mending sholat di sana biar dapat posisi yang pas. Sama siapin air minum, karena kalau kalian mau keluar lagi itu udah susah, masuk aja susah, keluar apalagi keluarnya. Siapin minuman untuk pas di dalam sini atau di sekitar sini, pokoknya pas acara itu disiapin minuman. Lalu selain panggung utama ini masih ada panggung kedua, itu panggungnya di dekat Candi Arjuna. Nah kalau panggung itu yang kedua itu untuk apa ya, yang pengisi acaranya tuh seperti wayang, terus kayak adat-adat gitu biasa gitu, itu untuk hiburan masyarakat sekitar Dieng. Kalau ini untuk yang Dieng Kultur Festivalnya di sini. Tapi kalian kalau pengen nonton ini juga bisa di situ. Terus nanti saran saya di hari kedua pas sore hari itu kalian ke lokasi ke panggungnya itu buat ngecek bagaimana bentuk panggungnya, nanti masuknya gimana, terus apa aja persiapannya yang harus disiapin. Kalau dulu karena saya datangnya habis isak, wah itu dusel-duselan harus masuk ke situ, susah banget. Jadi kalian untuk pelajaran itu jangan sampai ke sana itu habis isak, nanti dipastikan udah susah banget masuknya karena itu rame banget. Terus kalau nanti pas selesai acara juga, kalau dulu saya lebih ini ya di situ di lokasi dulu ya, di deket api unggun itu karena dingin banget dan kabut. Saya di lokasi itu dulu nggak langsung pulang karena kalau mau pulang juga pasti dusel-duselan banget, terus asap kendaraan motor juga banyak yang jalan kan, mereka jalan balik ke rumah kan, turun itu asap kendaraan banget. Itu saya baru keluar itu jalan ke penginapan itu sekitar jam 1 malam, jam 1 pagi ya, bukan malam lagi, jam 1 pagi itu udah enakan, udah mending itu. Terus ada bapak-bapak yang ngasih cara bagaimana biar nggak begitu dingin. Dia ngomong pakai plastik yang dibeli di Indomaret, di Alfamart itu dipakai untuk lapisan kedua setelah baju baru jaket. Dia ngomong gitu, nanti nggak dingin mas gitu. Dia ngomong, beli aja plastik jas hujan itu loh, jas hujan itu yang dijual di Indomaret, di Alfamart itu jas plastik itu yang sekali pakai. Kalau dulu harganya 5.000, kalau sekarang nggak tahu. Itu dipakai dulu sebelum jaket itu, baru nanti katanya itu akan lebih hangat, ngomongnya gitu. Cuma saya belum sempet nyoba apa bener hangat apa tidak kan. Nah itu terus pulang
masuk kamar tidur. Nah tidur itu aja belum langsung bisa tidur ya, karena karena bukan banyak pikiran, tapi karena dinginnya minta ampun gitu kan. Kalau bagi saya dingin, cuma pas di sana juga aku pernah lihat, saya lihat juga ada yang cuma pakai celana 3/4 itu, celana pendek nggak celana panjang itu. Wah, kuat banget itu, mungkin udah biasa di daerah dingin. Itu kalau saya tidurnya itu modelnya melungker ya, jadi selain 3 lapis pakaian tadi, baju biasa, baju tebel, jaket, terus selimut, itu masih tembus, masih dingin. Pakai celana panjang tidur itu, celananya juga double-double itu, celana dalam, celana biasa, baru celana panjang itu aja masih dingin. Itu dulu saya caranya tidur itu caranya melungker gini, kayak orang melungker gini. Ini orang, ini gambar orang nih melungker nih. Nah kita tidurnya model gini. Nah satu lagi caranya, tangan satu dimasukin ke paha, tangan yang satunya saya masukin ke celana, ke pantat gitu kan, maaf ini ke pantat gitu. Nah itu baru saya bisa tidur enak, itu baru bisa tidur sampai pagi. Kalau kalian berpikir pagi-pagi pengen lihat apa salju itu kan, crystal edge, mending kayaknya kemungkinan apa ya, dulu saya berpikir kayak gitu, pengen lihat salju gitu, tapi setelah ngerasain dinginnya itu malah alah ya udah nggak usah, mending tidur aja itu, karena dingin banget. Saya buka jendela aja itu udah putih, bukan pagi hari jam 6 itu masih putih di sana, masih kabut putih. Jam 8 jam 7 itu masih putih di sana. Alah mending tidur aja, saya batin gitu kan, daripada nuruti kepengenan nonton salju. Mending tidur istirahat. Setelah itu kan pulang perjalanan sekitar 6 jam kalau nggak salah, kalau dari Dieng sampai ke rumah saya itu. Nah itu tadi cerita saya saat datang ke acara Dieng Culture Festival. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kalau saya tahu, saya akan jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.